Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta sosialisasi kekayaan intelektual bersama Universitas Negeri Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ananda Ima Saputri bersama dengan rekan-rekan saya yang lain sebagai pembicara dari sosialisasi kekayaan intelektual. Nah, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup kekayaan intelektual agar kita semua tahu apa itu kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektual dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Dengan hak kekayaan intelektual, maka seseorang dapat melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada. Dengan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku, seperti inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya, dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitas agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi sehingga dengan sistem tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Selanjutnya ada tujuan dari hak kekayaan intelektual, yaitu yang pertama, memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan hak kekayaan intelektual untuk jangka waktu yang tertentu. Kedua, memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atas upaya menciptakan suatu karya intelektual. Yang ketiga, mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen hak kekayaan intelektual yang terbuka bagi masyarakat. Yang keempat, merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten. Dan yang terakhir yaitu memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual dijamin dari negara bahwa pelaksanaannya hanya diberikan kepada yang berhak saja. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan pembicara saya yaitu Nauli Marsusila Lubis terkait hak cipta dan desain industri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan terkait hak cipta. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif dari pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yang mana terkait hak cipta ini telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian ada dua hak eksklusif di dalam hak cipta. Yang pertama ada hak moral yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan yang kedua ada hak ekonomi yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kemudian, bagaimana sih perlindungan terkait hak ciptaan itu sendiri? Di dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta telah dijelaskan bahwasannya ada beberapa ciptaan yang dilindungi. Yang pertama ada karya fotografi, ada potret, lalu kemudian karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, adaptasi aransemen transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Kemudian ada kompilasi ciptaan atau data baik itu dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya, serta yang terakhir ada kompilasi ekspresi budaya tradisional. Kemudian, bagaimana perlindungan terkait hak cipta? Di sini ada 3 perlindungan terkait hak cipta. Yang pertama, perlindungan hak cipta terhadap karya seni, yang mana dalam hal ini berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan oleh pengumuman. Lalu yang kedua, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara yang berlaku dalam tanpa batas waktu yang telah tertuang di dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian yang ketiga, ada hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara dan berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama diumumkan. Kemudian, terkait penyelesaian sengketa hak cipta, penyelesaian sengketa hak cipta ini dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, yakni melalui arbitrase ataupun pengadilan. Kemudian pengadilan yang berwenang dalam hal terkait hak cipta ini ialah pengadilan niaga. Kemudian, saya akan melanjutkan terkait desain industri. Desain industri sendiri adalah suatu kreasi tentang produk, konfigurasi, ataupun komposisi garis atau warna, atau pula gabungan daripadanya, yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi,
yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, ataupun kerajinan tangan, yang mana terkait desain industri ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Kemudian, apa saja sih manfaat dari penerapan desain industri di dalam HAKI itu sendiri? Yang pertama, memberikan dorongan pada pendesain agar tetap dapat produktif dalam mendesain sebuah produk yang akhirnya dapat menunjang pembangunan ekonomi. Lalu yang kedua, untuk memberikan kesadaran kepada pendesain pentingnya perlindungan terhadap daya kreatif. Kemudian, bagaimana perlindungan terkait hak desain industri itu sendiri? Hak desain industri ini adalah hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada sang pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dalam hal ini, jangka waktu perlindungan hak desain industri ini ialah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait pengajuan permohonan industri. Yang pertama, pengajuan diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik 3 rangkap. Kemudian yang kedua, pemohon wajib melampirkan surat permohonan, identitas pendesain, identitas pemohon, identitas kuasa bila permohonan diajukan melalui kuasa, serta nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang diajukan pertama kali. Kemudian yang ketiga, permohonan itu ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan melampirkan contoh fisik atau gambar desain industri, surat kuasa khusus bila mana diajukan melalui kuasa. Kemudian, apabila diajukan secara bersamaan, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon. Dan apabila diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus dilengkapi bukti bahwa pemohon tersebut berhak atas desain industri yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, membayar biaya permohonan sebesar 300.000 untuk UKM dan 600.000 untuk non-UKM. Kemudian, bagaimana sih prosedur permohonan desain industri itu sendiri? Yang pertama, bisa melakukan registrasi akun di desainindustri.dgip.go.id. Lalu yang kedua, pilih buat permohonan baru untuk membuat permohonan baru. Lalu yang ketiga, isi seluruh formulir yang tersedia. Kemudian unggah data dukung yang dibutuhkan. Kemudian permohonan akan diterima. Lalu jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, maka selanjutnya klik selesai. Kemudian lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode by link. Untuk materi atau pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Aprilia Putriadiningsih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Adiningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai merek dan indikasi geografis. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jenis merek ada 2. Yang pertama, merek dagang, dan yang kedua, merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Kemudian merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Yang selanjutnya, fungsi merek. Yang pertama, fungsi pembeda. Membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lainnya. Yang kedua, fungsi jaminan reputasi. Selain sebagai tanda asal-usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut. Yang ketiga, fungsi promosi. Merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan. Yang keempat, fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri. Merek
dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas. Selanjutnya, pendaftaran merek. Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut sebagai pemakai pertamanya. Kemudian, dalam sistem konstitutif, pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Syarat pendaftaran merek. Yang pertama, memiliki daya pembeda. Yang kedua, merupakan tanda pada barang atau jasa. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang keempat, bukan menjadi milik umum. Yang kelima, tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Selanjutnya, fungsi pendaftaran merek. Yang pertama, sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Yang kedua, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sebagian pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis. Jangka waktu merek. Jangka waktu perlindungan hukum merek selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi harus menegaskan bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek itu untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa tertentu dan dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu perlindungan merek terdaftar serta disertai syarat tertentu. Kemudian, hapus atau batalnya hak atas merek. Yang pertama, penghapusan oleh pemilik yang terdaftar sendiri. Yang kedua, selama 6 bulan setelah pendaftaran merek tidak dipakai. Yang ketiga, selama 3 tahun merek tidak dipakai oleh pemilik merek. Yang keempat, setelah 10 tahun setelah tanggal pendaftaran dan tidak dilakukan pembaharuan. Yang kelima, dinyatakan batal oleh pengadilan. Kemudian, untuk prosedur permohonan merek dapat dilihat pada gambar di samping saya. Selanjutnya, mengenai indikasi geografis. Pengertian indikasi geografis. Menurut pasal 22 ayat 1 Persetujuan TRIPS, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, faktor kombinasi, dan kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama, tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Barang dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang kerajinan lainnya. Tanda dilindungi sebagai indikasi geografis apabila terdapat dalam daftar umum indikasi geografis di Direktorat Jenderal. Yang selanjutnya, permohonan pendaftaran indikasi geografis. Perlindungan terhadap indikasi geografis
geografis diperoleh setelah dilakukannya pendaftaran hak oleh pihak yang berhak berdasarkan permohonan. Permohonan pendaftaran dapat diajukan oleh yang pertama, lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Kemudian, prosedur pendaftaran indikasi geografis dapat dilihat dalam gambar. Yang selanjutnya, manfaat perlindungan indikasi geografis. Yang pertama, memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis. Yang kedua, menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis. Yang ketiga, menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen. Yang keempat, membina produsen lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk. Yang kelima, meningkatnya produksi dikarenakan di dalam indikasi geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik. Yang keenam, reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat. Jangka waktu indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Jadi tidak ada batas waktu yang khusus dan spesifik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Oni Suryono, terkait paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Suryono. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait paten dan selanjutnya makna paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada inventor atau penemu atas hasil interview atau temuannya yang terkait dengan bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain atau pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Selanjutnya istilah invensi dibagi. Selanjutnya istilah invensi yang selanjutnya adalah istilah dalam paten, yakni yang pertama adalah invensi, pengertian dalam undang-undang ide yang dituangkan dalam suatu aktivitas pemecahan masalah dalam bidang teknologi. Pemecahan masalah bisa berupa produk, proses, atau pengembangan dari salah satunya. Yang selanjutnya adalah pemegang paten, yaitu orang yang berhak memegang paten. Bisa si investor sendiri atau bisa juga dari pihak yang menerima dari si inventor atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak paten tersebut yang terdaftar umum paten. Dan selanjutnya adalah inventor. Inventor di sini adalah penemu atau pencipta, yaitu individu atau suatu kelompok individu yang melakukan aktivitas mewujudkan ide menjadi suatu invensi atau hasil temuan. Yang selanjutnya adalah royalti, imbalan yang diterima oleh pemegang paten karena paten dimanfaatkan atau digunakan pihak lain. Yang selanjutnya ruang lingkup paten, yakni tidak semua hasil karya bisa dilindungi.
seperti contohnya karya sastra, karya fotografi, karya sinematografi. Nah, ini semua itu tidak bisa dilindungi dengan paten. Menurut kategorinya, lingkup teknologi yang bisa dipatenkan di bidang dibagi dalam 3 hal, yaitu yang pertama proses, contohnya algoritma, pemrograman, teknik medis, dan teknik olahraga. Yang kedua mesin, yaitu alat-alat produksi dan aparatus. Yang ketiga adalah produk perangkat teknologi, yakni produk perangkat mekanik, elektronik, obat-obatan. Ini tidak bisa. Yang selanjutnya adalah syarat. Syaratnya adalah invensi harus baru. Yang kedua adalah invensi mengandung sifat inventif. Yang ketiga adalah invensi dapat diterapkan dalam industri dengan hasil konsisten. Yang selanjutnya jenis paten adalah paten biasa, yaitu paten seperti pada umumnya mencakup proses, alat atau mesin, serta produk. Yang kedua adalah paten sederhana, yaitu paten yang terdapat invensi yang sifatnya praktis, baik praktis dari segi bentuk konstruksi, konfigurasi, dan materi yang digunakan. Paten ini hanya mencakup alat atau produk, contohnya seperti teknologi sederhana, tepat guna. Baik, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan memberi materi tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, lalu siapa itu subjek dalam rahasia dagang? Subjek dalam rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang itu sendiri. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan dan menyimpan sendiri rahasia dagang miliknya. Pemilik juga boleh memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang ataupun mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dalam perlindungan rahasia dagang yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, ataupun informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian, untuk dapat memperoleh perlindungan dari rahasia dagang, beberapa standar atau persyaratan umum harus dipenuhi, seperti yang pertama adalah informasi tersebut harus merupakan informasi yang dirahasiakan. Yang kedua adalah informasi rahasia tersebut memiliki nilai komersial. Dan yang ketiga adalah adanya upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga kerahasiaan, seperti membuat perjanjian kerahasiaan dengan pihak-pihak yang diberikan akses kepada informasi rahasia tersebut. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila 1. Seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan maupun mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Yang kedua, seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, hak rahasia dagang dapat dialihkan atau beralih dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, ataupun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu apa sih keuntungan dari perlindungan rahasia dagang? Keuntungan dari perlindungan rahasia dagang yaitu 1. Jangka waktunya tidak terbatas. 2. Segala informasi penting dari perusahaan akan tetap terjaga kerahasiaannya. 3. Boleh menyimpan rahasia dagangnya dan memelihara haknya dari gangguan orang lain. 4. Dari segi biaya, perlindungan rahasia dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan paten. Dan yang kelima, secara faktual, ada hal yang tidak dapat dilindungi oleh paten, tetapi justru dilindungi oleh rahasia dagang. Nah, itu dia akhir materi yang dapat kami sampaikan dari sosialisasi kekayaan intelektual.